Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Baik kepada Bapak Ibu, untuk hari ini sebelum kita mulai, izinkan saya menunjuk Ibu Salihah untuk memimpin doa. Kepada Ibu Salihah dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelatihan kita pada sore ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan kepada Ibu Putri. Oke, baik, terima kasih Bu Salihah sudah memimpin doa. Baik kepada Bapak Ibu semua, sebelum saya mempresentasikan materi hari ini, kita ice breaking dulu biar menyegarkan, biar menambah semangat kita semua. Baik, ice breakingnya adalah merangkai kata. Jadi merangkai kata. Jadi nanti dari yang pertama saya tunjuk itu silakan merangkai kata lalu dilanjutkan lagi dengan yang selanjutnya. Seperti itu. Misalnya seperti ini. Misalnya saya merangkai kata bunga. Nanti saya membuat kalimat dalam kata bunga. Kemudian silakan yang lainnya dengan kalimat terakhir. Misalnya kalimat terakhir dari Bu Ria adalah sandal, nanti dibuat kata dari sandal seperti itu. Jadi dilihat kata terakhir dari yang menyebutkan rangkaian kalimat. Baik, dari saya nanti saya tunjuk ya, siap-siap ya. Ini juga melatih konsentrasi kita. Baik, katanya adalah kata sepatu. Silakan kepada Pak Arif. Speakernya Pak, mikrofonnya dibuka dulu. Nyalakan dulu. Sepatu yang saya gunakan kekecilan. Oke, kecilan, kecil lah ya. Oke, dilanjutkan oleh Bu Salihah. Kecil. Apa ya Bu? Kecil ya Bu katanya? Ya. Kecil sekali helm yang digunakan anak itu. Kecil sekali helm yang digunakan anak itu. Oke, lanjut Ibu Ramona, anak itu. Ibu Ramona, anak itu. Silakan rangkai kata dengan anak itu. Anak itu bermain di taman. Oke, di taman. Silakan rangkai Bu Ria, taman. Ibu Ria suaranya, mikrofonnya Ibu Ria. Maaf Bapak Ibu. Ya, silakan. Taman berwarna-warni, kesukaan orang tersayang. Tersayang, ya. Pujihan, silakan dengan kata tersayang. Pujihan. Pujihan, silakan dengan kata tersayang. Kata apa Bu? Maaf Bu. Tersayang Bu. Tersayang? Iya. Waduh.
harus di awal ya Bu kata tersebut. Terserah, boleh tidak apa-apa. Yang penting ada kata tersayang. Tersayang ya Bu. Bentar Bu. Kesayangan boleh ya Bu diubah sedikit. Iya, boleh lah ya. Rina adalah anak kesayangan ibunya. Iya, baik. Saya ibunya ya. Ibunya itu sangat tangguh sekali. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga dapat menyegarkan dan menambah semangat kita sebelum saya menyampaikan materi hari ini ya. Baik, sebelum saya memaparkan materi, nanti saya mohon bantuannya Ibu Jihan untuk merefleksi dari materi yang saya paparkan ya. Nanti di bagian akhir. Oke, saya presentasikan. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ini hari ini apa kabarnya para guru hebat? Mari terus kita mengupgrade diri menjadi guru hebat, guru keren, dan guru digital ya. Oke. Selanjutnya, tujuan pelatihan hari ini adalah yang pertama, kegiatan fasilitasi ini secara umum peserta latihan mampu memahami pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang kedua, mampu memahami perkembangan TIK. Yang ketiga, mampu memahami komponen perangkat TIK. Dan yang terakhir, mampu menginternalisasi pemanfaatan TIK ke aktivitas pembelajaran. Oke. Selanjutnya kontrak belajar kita. Yang pertama, saling menghargai sesama peserta juga fasilitator. Yang kedua, kita sistemnya diskusi bukan berdebat, jadi saling unggah pendapat, tidak menyela ketika fasilitator atau peserta lain berbicara. Dan yang ketiga adalah tepat waktu. Kegiatan pelatihan pada rangkaian aktivitas berdasarkan waktu. Jadi waktunya kita berjalan 20 menit dari pembukaan tadi sampai akhir. Jadi mohon diingatkan saya, tadi kita mulai pukul 4 tepat ya. Selanjutnya, ya, baik. Yang pertama adalah perkembangan TIK. Perkembangan TIK seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi, guru memang dituntut untuk menggunakan literasi digital dalam pembelajaran. Jadi kita bukan menghilangkan ya, karena sesuatu tradisi yang dihilangkan secara sekaligus itu biasanya tidak bisa. Jadi kita berubah sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah untuk kemajuan pembelajaran peserta didik di sekolah masing-masing. Yang pertama biasanya ada aplikasi KineMaster ya, itu untuk mengedit video agar tampilan videonya lebih menarik. Juga ada secara video conference-nya atau virtualnya itu bisa seperti ini lewat tatap mayanya Meet atau Zoom. Kemudian juga ada akun media sosial, salah satunya adalah YouTube yang bisa kita gunakan sebagai publikasi video pembelajaran yang kita buat, ataupun juga misalnya ada materi dari orang lain yang sudah memiliki akun YouTube, bisa juga kita jadikan video pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Oke, selanjutnya ya, rumah belajar. Rumah belajar ini salah satu fitur yang memang sudah dirancang oleh pengembang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rumah belajar yang memang belum sebagian besar di wilayah kita, terutama mungkin di Batam ataupun di
Kepulauan Riau ataupun Pekanbaru Riau itu masih belum semua sekolah menggunakan fitur rumah belajar. Tapi dari sekolah penggerak ini kemungkinan nanti kita akan menggunakan fitur rumah belajar. Selanjutnya komponen TIK. Komponen TIK yaitu perangkat komponen TIK. Untuk perangkat komponen TIK ini, yang pertama adalah perangkat TIK dengan lingkungannya. Jadi yang pertama adalah perangkat teknologi ini ya membawa pesan sebagai medianya, kemudian diterima, lalu kemudian dikirim kembali atau adanya umpan balik. Nah, adapun gangguan biasanya terdiri dari gangguan yang dapat diatasi ataupun yang tidak dapat diatasi. Yang dapat diatasi misalnya ketika kita ini tadi tidak bisa terekam atau segala macam, mungkin ada kesalahan dari kita tadi membuka atau tidak menggunakan akun belajar ID, itu masih bisa kita atasi seperti itu. Tapi ada beberapa yang tidak bisa kita atasi, misalnya seperti jaringan itu kan bukan lagi pihak kita ya, jadi jaringan, terusnya listrik yang padam ya, jadi kalau itu memang kondisi ya, sehingga tidak bisa kita atasi seperti itu. Selanjutnya ilustrasi yang tadi itu menggambarkan unsur-unsur komunikasi yang seperti saya jelaskan ya. Setiap pesan yang dikirim atau diterima tentunya ada unsur pengirim dan penerima, kemudian media yang mengantar pesannya, kemudian dalam proses pengiriman pesannya ya tidak dapat dihindari adanya gangguan ya. Begitu juga kemudian ada umpan balik juga konfirmasi, sehingga TIK-nya berjalan atau berkomunikasi. Jadi itulah yang dinamakan dengan komunikasi teknologi. Selanjutnya ini adalah alamat identitas dan akun. Jadi di sini ketika Anda mengirim, misalnya ketika kita mengirimkan pesan, apa yang kita perlukan tentu adalah alamat dari si penerima pesan tersebut. Agar pesan yang kita sampaikan itu diterima sampai atau ke tujuan. Kemudian pihak penerima pun tidak bisa sembarangan menerima pesan tersebut. Dia harus mengetahui dari mana pesan tersebut terkirim, seperti itu. Kemungkinan tingkat keamanan data itu semakin tinggi, menunjukkan bahwa perangkat teknologi kita seperti alamat itu memang harus kita jaga betul-betul, seperti akun kita, akun email, akun belajar ID itu harus dijaga betul-betul. Baik, selanjutnya pemanfaatan TIK. Pemanfaatan TIK sebagai sarana pembelajaran, banyak sekali platform digital yang digunakan. Memanfaatkan berbagai platform digital yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Semoga dari rangkaian aktivitas ini kita dapat menerapkan ya prinsip merdeka belajar pada platform-platform yang kita pergunakan, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, sekian dan terima kasih. Mari kita terus berusaha, berupaya menjadi guru hebat, guru keren, dan guru digital. Baik, sekian saja presentasi materi tentang pemanfaatan TIK dari saya. Ada yang ingin bertanya mungkin sebelum saya di sini kita diskusi saja. Nanti dari Bapak Ibu, ada 5 Bapak Ibu, silahkan mempresentasikan, mengungkapkan atau unggah pendapat tentang platform-platform apa saja yang sudah Bapak Ibu gunakan, terutama ketika masa pembelajarannya daring. Apa sebelumnya ada pertanyaan atau kita langsung unggah pendapat ya? Baik, untuk unggah pendapat yang pertama, silakan saya minta kesediaan dari Ibu Ramona. Silakan Ibu Ramona. Oke, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan dalam saya untuk berpendapat bagaimana perkembangan TIK saat ini sangat menunjang sekali, khususnya dalam pembelajaran daring ya selama pandemi ini. Kalau saya sih sebenarnya mungkin hanya sekedar berbagi pengalaman, apalagi di awal-awal corona kemarin, di awal-awal kita PJJ kemarin itu kan kita memang dihadapkan dengan
platform-platform TIK. Contoh kalau misalnya di sekolah kami itu memakai Google Form. Jadi saya yang bisa dikatakan karena kita selama tatap muka kita tidak menggunakan digital, jadi saya belajar sendiri, berusaha sendiri, belajar saya dengan YouTube bagaimana cara melakukan atau melaksanakan pembelajaran menggunakan Google Form. Nah, ternyata ketika saya bisa belajar sendiri, akhirnya saya bisa membuat pembelajaran dengan menggunakan Google Form. Dan syukurnya lagi, saya juga bisa membantu teman-teman yang tidak bisa, apalagi guru-guru kita yang memang guru-guru yang senior ya, yang sudah sangat lama mengajar dan memang sangat minim sekali dengan namanya digital. Saya juga membantu di sana ketika awal-awal pembelajaran daring kemarin. Nah, selain dari Google Form yang saya lakukan dalam PJJ kemarin itu, saya juga belajar juga menggunakan aplikasi video pembelajaran itu menggunakan Bandicam. Jadi bukan hanya kita menggunakan Google Form, tapi kita juga menjelaskan materi menggunakan video pembelajaran. Dan lagi-lagi saya juga belajar gitu. Jadi ternyata belajar itu tidak hanya kita peroleh di bangku kuliah saja, tapi belajar itu kita bisa belajar sendiri menggunakan perkembangan teknologi saat ini. Jadi sangat-sangat membantu sekali perkembangan teknologi, perkembangan TIK dalam PJJ. Dan ini lagi kita akan dihadapkan lagi dengan sekolah penggerak, dan mungkin juga akan menggunakan aplikasi-aplikasi dalam TIK. Nah, kita juga guru-guru hebat juga harus lagi lebih menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk kita bisa menguasai teknologi digital. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ramona. Wah, luar biasa sekali semangatnya Bu Ramona ya. Baik, demikian tadi dari Bu Ramona. Saya ingin mendengar juga dari Bu Jihan. Silakan Bu Jihan. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Dalam pemanfaatan TIK di era pandemi ini, mungkin kita lebih sering menggunakannya karena kita dituntut untuk belajar secara daring ya Ibu. Jadi banyak aplikasi-aplikasi secara daring yang saya pelajari ketika pandemi ini. Dan akhirnya saya mengenal Google Form, Google Classroom, Google Slide, dan lain sebagainya. Kemudian ada Google Meet dan juga aplikasi video conference yang lainnya seperti Zoom. Itu juga baru-baru saya pelajari pada masa pandemi ini. Jadi saya teringat pesan seorang teman bahwa orang dewasa itu belajar sesuai dengan kebutuhan. Artinya ketika kita butuh baru kita belajar, tidak ada dorongan yang itulah dorongan terbesar kita untuk belajar gitu. Baik, itu saja mungkin yang saya dapat bagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Jihan, benar sekali ya. Terkadang kalau kita tidak butuh atau kita tidak dengan sesuatu yang kita perlukan, kita tidak akan belajar seperti itu ya. Baik, selanjutnya Bu Salihah, silakan. Oke, baik, sambil menunggu Bu Salihah, silakan Pak Arif. Oh iya Bu. Silakan Pak. Ya, saya akan berbagi pengalaman saya selama menjalankan proses pembelajaran PJJ ini. Jadi waktu di awal pandemi yang lalu itu sama dengan Ibu Ramona kisahnya, karena guru-guru senior kita itu terbatas kemampuannya, jadi mereka masih menggunakan cara konvensional, cara konservatif gitu. Kemudian kita guru-guru yang baru ini, yang bisa dibilang guru milenial, kadang kita berpikir kita tidak mau menggunakan cara itu, karena cara itu sering membuat anak bosan gitu. Jadi saya secara otodidak belajarlah perlahan
saya pelajari pertama kali waktu itu, seingat saya, Google Classroom. Itu pelajaran yang pertama saya pelajari secara otodidak. Kemudian dari bulan ke bulan saya mencari terus sampai ke blog gitu ya, Blogspot. Kemudian saya cari terus, kayaknya ini nggak enak gitu kan, nggak nyaman kayaknya sama anak. Akhirnya sampai saya membuat media pembelajaran berformat video, kemudian diunggah di YouTube. Nah, sampai sekarang seperti itu saya pertahankan. Gitu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Arif. Luar biasa sekali ya perjuangan Bapak Ibu Bu Ramona, Bu Jihan, dan Pak Arif. Baik, selanjutnya Bu Ria. Silakan Bu Ria. Ya, terima kasih kepada Ibu Putri. Kurang lebih untuk pengalaman saya hampir-hampir mirip dengan yang lainnya. Jadi kalau dari saya pribadi, barangkali awalnya mungkin masih membuat video, misalnya masih seperti kita yang tradisional gitu ya, maksudnya yang kita rekam, kita ngajar, kita rekam. Tapi kemudian berkembangnya ilmu dan kita mau belajar juga. Jadi saya mencoba untuk membuat video. Nah, di dalam video inilah kemudian saya mampu mengembangkannya di dalam sebuah channel, dan mudah-mudahan dapat lebih berkembang lagi. Mungkin itu dari saya, Ibu Putri. Baik, terima kasih Bu Ria. Semoga terus berkembang channel YouTube Bu Ria ya. Baik, selanjutnya Bu Saliha. Kepada Bu Saliha, silakan. Iya Ibu, mohon maaf tadi Ya, ada kendala sedikit. Ya, silakan. Baik, terkait pengalaman saya kurang lebih seperti yang disampaikan Bapak Ibu guru hebat di sini, yang mana ada keinginan untuk belajar sendiri gitu Bu, untuk belajar Google Form, kemudian untuk belajar ngedit video untuk konten konten pembelajaran gitu Bu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu Saliha. Baik Bapak Ibu yang lain semuanya, wah luar biasa sekali. Saya apresiasi, saya salut dengan perjuangan Bapak Ibu semua. Saya pun masih belajar. Semoga kita terus berkembang ya. Untuk ini saya rangkum saja. Untuk nanti biasanya sekolah penggerak itu sudah meluncurkan, sebenarnya sudah 1 tahun rumah belajar. Di sekolah saya pun sudah ada 1 duta rumah belajar, hanya saja pada tahap terakhir tidak lolos beliau, ikut lagi pada tahun ini. Nah, baik Bapak Ibu, semoga kita bisa mengaplikasikan platform apa saja yang memudahkan kita untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran, terutama dalam pembelajaran jarak jauh. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon dimaafkan jika terdapat salah dan khilaf dari kata-kata yang saya ucapkan. Sebelum saya tutup, saya mohon kepada Bapak Arif untuk memimpin doa. Semoga kegiatan kita yang sudah kita lewati berkah dan dilancarkan sampai akhir nanti. Terima kasih. Silakan Pak Arif. Untuk menutup kegiatan diklat pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai, saya serahkan kembali kepada Ibu Putri. Baik, terima kasih Pak Arif. Baik Bapak Ibu, saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu.